Orang jamaah tablik ini seakan-akan ceramah, kok belum punya ilmu sudah ceramah. Jangan mudah percaya dengan kata orang, tapi kita harus tabayun dulu. Kemudian kesalahpahaman yang ketiga, beliau mengatakan orang jamaah tablik ini seakan-akan ceramah, kok belum punya ilmu sudah ceramah. Siapa bilang? Oleh sebab itu, jangan melihat jamaah tablik dari luar. Cobalah ikut 3 hari, cobalah ikut dulu dengan mereka. Rasakan apa yang mereka amalkan, rasakan apa yang mereka perbuat, ikuti amalan-amalan mereka, barulah bisa menilai. Nah, jangan menilai rumah itu bagus atau rumah itu indah ataupun bangunan ini kuat cuma dilihat dari luarnya, tidak. Tapi kita harus masuk dulu, mengecek dulu temboknya ini kokoh atau tidak. Nah, maka dari itu jangan mudah percaya dengan kata orang, tapi kita harus tabayun dulu, klarifikasi dulu, tanya kepada ahlinya dulu. Dan orang jamaah tablik, orang-orang yang khuruj 3 hari meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan pekerjaannya sementara 40 hari dan selanjutnya, ini mereka bukan semata-mata ingin ceramah, tidak. Mereka semata-mata ingin memperbaiki diri mereka. Kalau di rumah mereka terkadang sholat tidak tepat waktu. Toh kalau berjamaah sering tertinggal takbiratul ula. Tapi dengan keluar 40 hari maknanya iktikaf di masjid selama 40 hari. Nah, maknanya menjaga takbiratul ula, takbiratul ihram selama 40 hari. Yang mana ada sebuah hadis menjelaskan, man shallalillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratul ula falahu baro'atani, baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq, au kama ja'a fil hadis. Barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari menemui takbiratul ula bersama imam, dia memiliki 2 kebebasan. Bagi dia 2 kebebasan, kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari sifat munafik. Nah, jadi jamaah tablik, orang-orang yang khuruj selama 40 hari ini mereka usaha iktikaf di masjid selama 40 hari. Usaha untuk menemukan takbiratul ula bersama imam selama 40 hari. Baca Al-Quran, usaha membaca Al-Quran selama 40 hari. Karena mungkin ketika dia di rumah tidak bisa baca Al-Quran dengan 1 juz, 2 juz, dikarenakan kesibukan-kesibukan yang ada, belum anak, belum istri, pekerjaan, tetangga, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, keluarnya mereka meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, pekerjaan, semata-mata untuk islah diri, tazkiyatun nufus, memperbaiki diri. Maka tidak jarang kita temui preman baru taubat, keluar 3 hari, keluar 40 hari, pulang-pulang jadi ahli masjid. Pulang-pulang istiqomah sholat berjamaah ke masjid. Bahkan mengalahkan orang-orang yang ngajinya bertahun-tahun. Kita tidak membandingkan orang yang ngaji dengan orang yang baru keluar 40 hari. Kita tidak bisa menilai keimanan mereka, derajat mereka di sisi Allah. Akan tetapi kita hanya melihat bagaimana kesan dari keluar 3 hari, 40 hari tersebut. Nah, adapun keilmuan jelas orang yang mondok bertahun-tahun itu lebih tinggi ilmunya. Nah, jadi di dalam kita khuruj itu tidak hanya semata-mata kita ceramah-ceramah, tidak. Kita di situ diajarkan membaca Al-Quran, di situ diajarkan adab-adab makan, adab-adab tidur, adab-adab istinja, adab-adab bersahabat, berteman, adab-adab bertemu dengan ulama, bertemu dengan umaro.
Di situ kita belajar. Nah, oleh sebab itu janganlah melihat, sekali lagi, jangan melihat jamaah tablik dari luarnya saja. Nah, kemudian kesalahan yang keempat, mereka menyesatkan jamaah tablik. Beliau menyesatkan jamaah tablik disebabkan berdakwah tanpa ilmu. Nah, berdakwah tanpa ilmu. Nah, sekali lagi tidak ada jamaah tablik yang berdakwah tanpa ilmu. Mana mungkin mereka berdakwah, yang mana artinya dakwah itu mengajak sholat, tapi mereka tidak tahu ilmunya, pentingnya sholat. Nah, maka satu kali lagi ini adalah ketidakfahaman beliau dengan yang namanya arti makna dakwah. Kalau beliau mengatakan orang jamaah tablik ini kesesatannya dikarenakan mengajar tanpa ilmu, maka kita bisa terima. Kalau memang ada orang-orang jamaah tablik yang mengajar tanpa ilmu. Dan yang namanya jamaah tablik tidak ada orang mengajari menjadi ustadz, sok-sok menjadi ustadz, sok-sok menjadi pengajar tanpa disertai ilmu. Tidak, kalau mengajak mereka semua mengajak. Dan itu tidak perlu ilmu yang banyak-banyak. Dia tahu pentingnya sholat wajib, nah dia tahu kewajiban itu sholat, maka dia mendakwakan sholat itu, ayo kita sholat. Nah, mengajak sholat kepada orang-orang yang belum sholat. Jadi demikian, bukan dakwah tanpa ilmu, keliru. Tidak masuk akal orang dakwah tanpa ilmu itu.